Surga Mall, surganya belanja online. Hai guys, nice to meet you. Bersama saya Nia Darwin dari PT Surga Mall. Di video kali ini kita akan membahas tentang kecocokan antara zodiak Taurus dan zodiak Leo. Zodiak Taurus memiliki elemen tanah, sedangkan Leo memiliki elemen api. Dalam dunia astrologi ini, menurut zodiak, kedua zodiak ini ketika digabungkan ini kurang cocok, guys. Tidak hanya itu, kedua zodiak ini adalah karakter yang sama-sama fix sign atau zodiak yang tetap nih karakternya, sehingga mereka ini sama-sama keras kepala. Nah, ini bisa dibayangkan kan ketika si keras kepala bertemu dengan si keras kepala, maka ya hubungan mereka ini cukup sulit. Keduanya ini sama-sama terkenal dengan karakternya, yaitu tekad mereka kuat dalam mengambil keputusan, ya karena mereka juga memiliki pendirian yang cukup kuat, guys. Di sini para Leo ini akan mendapatkan perhatian yang lebih dari para Taurus, karena Leo adalah karakter yang memang mencari perhatian. Dia akan menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Dan ketika dia mendapatkan perhatian lebih dari karakter si Taurus, ya mereka akan nyaman dengan kehidupan asmara mereka. Adanya ketidakcocokan dalam sebuah hubungan itu hal yang wajar, dimana ketika kalian sudah ingin benar-benar berkomitmen, kemudian memilih untuk bersama dengan pasangan kalian yang memiliki perbedaan karakter dan ada ketidakcocokan, ya kalau kalian benar-benar sudah berusaha, kemudian kalian yakin nih, kalian bertekad bahwa hubungan kalian bisa berjalan, ya itu akan ada jalan ke hubungan kalian. Tapi ketika kalian sadar atau kalian memilih untuk berpikir bahwa di sini kami tidak cocok, yang kemudian kalian berpikir lebih baik berteman akan lebih menyenangkan, ya itu pilihan kalian dan kembali lagi dengan pemikiran kalian. Kedua zodiak ini, mereka ini sama-sama memiliki sifat yang energik dalam menyelesaikan masalah. Nah, meskipun keduanya sama-sama terkenal keras kepala, tapi ketika sudah ada jalan bisa menyatukan pemikiran mereka, mereka ini adalah karakter yang ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah yang ada. Sama-sama nih akan mencari jalan keluar, ya kayak berlomba-lomba gitu, mencari jalan keluar, kemudian mencari ide-ide gimana nanti bisa menyelesaikan masalah mereka, sehingga ketika digabungkan, ketika mereka ngobrol secara baik-baik nih, ini akan mendapatkan jalan keluar yang cukup baik dalam masalah mereka. Nah, untuk kalian para Taurus dan Leo, jika ini benar-benar serius dalam tahap yang hubungannya memang menurut kalian ini cocok untuk kalian, so kalian ini dua-duanya harus memiliki karakter yang berpikiran dewasa, kemudian harus ada di sini yang bisa menurunkan keras kepala kalian ini, sehingga nanti kedepannya kalian ini tidak akan yang memberatkan ego kalian masing-masing dan bisa memahami satu sama lain, karena karakter kalian cukup ya banyak banget ini ketidakcocokannya. Yang pertama nih, sama-sama menghargai tentang kesetiaan. Nah, pemikiran dari zodiak Taurus dan zodiak Leo, mereka ini sama-sama karakter yang sangat menghargai namanya komitmen. Ketika mereka memutuskan untuk jatuh cinta, untuk memilih komitmen, untuk bersama pasangan mereka, mereka akan mencari sosok yang benar-benar bisa menghargai pasangan, bisa menghargai namanya sebuah hubungan. Bukan sosok yang ya kebanyakan suka mempermainkan, yang kemudian tidak serius. Mereka akan menghindari orang-orang dengan karakter seperti itu. Tapi ketika kedua zodiak ini bersatu antara Taurus dan Leo yang sama-sama sangat menghargai namanya hubungan dan komitmen, ya mereka ini cocok. Mereka akan saling menghargai dan saling memahami satu sama lain. Karena menurut mereka ini sama-sama memiliki pandangan dalam kehidupan asmara. Ketika kita bisa saling memahami, kemudian saling mengerti, saling mempercayai satu sama lain, ini adalah kunci atau landasan dari hubungan asmara. Para Taurus dan Leo, mereka ini akan mencari banyak cara untuk bisa mempertahankan hubungan mereka. Yang namanya orang setia, bagaimanapun caranya, seperti apapun konflik yang ada, ketika mereka sudah sesuai, sudah bertemu dengan orang yang tepat, sama-sama menghargai hubungan, dan yang karakter yang lebih memilih untuk ya mempertahankan hubungan, kemudian menginginkan hubungan jangka panjang, pasti nih mereka akan mencari banyak cara untuk bisa mempertahankan hubungan mereka.
Sebagai pasangan nih, kedua zodiak ini, mereka ini nggak akan bisa melepaskan tangan satu sama lain. Mereka ini adalah karakter yang ketika sudah merasa pas dan nyaman, ya mereka memang tidak akan bisa melepaskan, tidak akan memberi jarak, tidak akan ya memberikan orang lain bisa masuk ke dalam hubungan mereka. Pokoknya ketika sudah dirasa sudah benar-benar sesuai, kemudian dirasa sudah benar-benar harus hubungan mereka ini harus berjalan dengan baik, ya mereka akan benar-benar menjaga hubungan mereka agar nanti nih tidak ada konflik di dalam hubungan mereka sendiri ataupun adanya orang lain masuk. Nah, di sini mereka akan mendorong satu sama lain untuk bisa tetap mempertahankan yang namanya kepercayaan, kemudian saling menghargai dan keyakinan satu sama lain. Mereka adalah karakter yang ya benar-benar akan memperjuangkan cinta mereka selama kalau bisa selamanya sampai ke jenjang yang lebih erat lagi atau ya sampai mereka menikah. Yang kedua nih, hubungan yang penuh dengan gairah. Kita ketahui nih bahwa si Leo adalah karakter yang dengan elemen api, yang berarti mereka kan sesuai dengan api, yaitu panas, membara, dan pasti mereka bergairah dalam hubungan asmara. Nah, di sini si Taurus meskipun mereka ini elemennya tanah, tapi mereka juga sama-sama bergairah dalam hubungan asmara. So ini jelas banget ketika kedua zodiak ini disatukan, pastinya akan tercipta hal-hal romantis di antara mereka. Hal romantis itu sudah makanan keseharian mereka. Dimanapun ketika mereka bertemu ataupun ya melalui chat, melalui telepon atau melalui video call, itu nggak luput dari hal-hal yang namanya romantis. Karena itu adalah cara mereka nih, cara para Taurus dan Leo untuk menunjukkan gimana rasa mereka, perasaan mereka, cinta mereka, yang dengan cara mereka yang romantis. Dan menurut mereka ketika sama-sama sosok yang memiliki karakter bergairah dalam hubungan asmara, mereka ini cukup intens satu sama lain. Tapi di sini karakter para Taurus adalah karakter yang cenderung pasif. So yang lebih bertindak lebih dahulu adalah karakter Leo sesuai dengan elemennya yaitu api. Jadi ya mereka ini akan terbawa suasana dan menciptakan suasana romantis. Tapi di sini yang akan mulai bergerak duluan adalah si Leo. Dia akan berusaha nih memancing para si zodiak Taurus untuk bisa romantis, kemudian berperilaku manis. Pokoknya ketika si Taurus ini sudah pasif, sudah ya udah dia tidak ingin menunjukkan keromantisannya, tapi di sini Leo ini akan berusaha untuk bisa menarik para Taurus untuk ya lebih romantis lagi. Meskipun sama-sama nih mereka ini karakter yang cukup bergairah di dalam hubungan asmara, tapi ketika yang satunya pasif ya memang harus ada yang menggerakkan dan mereka cocok nih guys. Yang ketiga, sama-sama keras kepala. Ini udah secara umum nih, udah kita ketahui bahwa Taurus maupun Leo ini memiliki sifat atau karakter ini. Mereka ini nggak luput dan nggak bisa lepas dari yang namanya keras kepala. So, gimana nih kalau keduanya ini digabungkan memiliki hubungan, tapi keduanya ini sama-sama keras kepala? Nah, di sini sudah jelas dimana ketika sosok salah satunya ini ingin menang sendiri, ingin dominan, dan satunya ini sama-sama juga ingin menang sendiri, ingin dominan, pasti tidak jarang mereka ini akan adanya perdebatan. Ketika keduanya sama-sama memiliki pendapat yang cukup berbeda, nggak sejalan, kemudian ingin menang sendiri atau mereka ini menunjukkan karakter bahwa kamu harus menggunakan ideku, kamu harus menggunakan prinsipku, tapi yang satunya sama. Nah ini untuk kalian yang memiliki hubungan asmara antara Taurus dan Leo, kalian memang harus bisa nih, ketika keras kepala kalian sulit untuk bisa diturunkan, setidaknya carilah waktu, kemudian situasi untuk bisa kalian ngobrol dengan baik-baik. Di sini harus memang ada yang mengalah. Tapi ketika kedua-duanya sama-sama karakter keras kepala dan ingin menang, dan ketika nih yang satunya sudah merendah untuk berusaha mengalah, yang satunya lagi pasti akan merasa menang. Nah, ketika hal ini tidak bisa diterima dengan baik oleh si pihak yang lebih mengalah, pasti ini akan lebih berbahaya lagi untuk hubungan kalian. So, untuk kalian para Taurus dan Leo lebih baik ngobrol atau omongin secara baik-baik, yang kemudian nanti cari jalan keluarnya. Kalian bisa menggabungkan pemikiran kalian yang cukup berbeda itu
Dimana ketika kalian ingin menang nih, ya tinggal digabungin. Nanti kalian tinggal menyusun step per step. Yang pertama ini dari pikiran si A, yang kemudian dari step yang kedua dari pikiran si B, dan seterusnya. Sehingga nanti bisa mencapai yang namanya tujuan. Dari pikiran kalian ini bisa digabungkan, dan melalui kalian bisa mencoba cara-cara dari masing-masing pihak, sehingga kalian tahu kalau kalian menggunakan cara ini nanti mendapatkan dampak seperti apa. Kalau kamu menggunakan cara yang itu nanti seperti apa, kalian akan bisa tahu. Jadi kalian harus bisa nih, ketika tahu benar-benar karakter kalian ini sulit untuk bisa diturunkan keras kepalanya, ya tinggal gabungkan saja ide-ide kalian yang cukup berbeda ini, sehingga nanti bisa berjalan bersama. Yang keempat, beda hobi dan aktivitas yang digemari. Perbedaan ini cukup mencolok banget dari karakter Taurus dan Leo, dimana para Taurus adalah karakter yang menyukai ketenangan, kemudian hal yang berbau dengan santai, hal-hal yang berbau dengan kenyamanan, dan pastinya dengan cara yang mudah. Ini adalah karakter Taurus banget, ini udah jelas. Mereka ini sosok yang lebih memilih untuk kalem. Mereka akan bertindak dan bergerak kalem banget versi mereka, cara mereka. Beda banget dengan para zodiak Leo, dimana mereka ini adalah si api yang membara, yang menggebu-gebu, yang mereka ini cukup yang memiliki sifat ingin cepat. Mereka suka dengan hal tantangan. Ini kontras banget keduanya. Ketika yang satunya suka aktivitas yang kalem, santai, tidak menghabiskan banyak tenaga. Tapi beda yang satunya adalah karakter yang suka membara, menggebu-gebu, mencari hal yang bisa menantang aktivitas mereka. Nah, ini gimana dong cara bisa menyatuinya? Ketika kalian di sini merasa cocok dan tahu pasangan kalian ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok dan jelas dalam aktivitas keseharian atau mungkin hobi atau ya dalam hal karakter nih, kalian di sini pasti bisa saling menghargai. Nah, jatuhnya saling menghargai di sini, kalian akan tahu ketika pasangan kalian ini sedang ya menyukai misalnya hobinya dia ini hal yang berbau dengan tantangan. Ya kalian ketika kalian karakternya tidak menyukai hal itu, kalian harus memberikan kebebasan kepada pasangan kalian untuk melakukan hal yang mereka sukai. Seperti ini, pasangan kalian izin untuk melakukan aktivitas yang berupa tantangan, entah itu traveling, entah itu melakukan camping, mendaki, nah seperti itu. Nah, ketika kalian adalah karakter yang tidak suka melakukan hal-hal yang seperti itu, tentang traveling, tantangan, pokoknya hal yang mengeluarkan tenaga, ya tinggal kalian tidak bisa memaksakan diri kalian ketika kalian tahu kalian ini karakter yang tidak suka atau tidak bisa untuk melakukan banyak hal yang mengeluarkan tenaga banyak. Ya kalian harus memberikan waktu kepada pasangan kalian. Kalian tinggal berikan mereka kepercayaan. Kemudian kalian menghargai ini aktivitas atau hobi mereka yang kalian tidak bisa ikutin. Pasti nanti dia juga sebaliknya, dia akan memberikan waktu kepada kalian untuk menikmati aktivitas kalian yang berbeda banget dengan karakter yang ada pada pasangan kalian. Jangan sampai nih kalian jatuhnya egois, yang dimana ketika pasangan kalian adalah karakter yang ya karakternya sih adalah karakter yang super aktif, suka hal-hal tantangan, tapi kalian karakter yang kalem, kemudian suka hal santai. Kalian ini melarang pasangan kalian, kamu nggak boleh melakukan hal itu, kamu harus diem sama aku, ikutin gaya aku, ya nyantai di rumah, kemudian menghabiskan waktu berdua. Yang ada nanti pasangan kalian ini nggak akan nyaman dan nggak akan betah dengan kalian, karena pasti merasa kebebasan dia ini akan kalian rampas, dan mereka ini tidak akan bisa leluasa untuk melakukan aktivitas ataupun hobi yang mereka sukai. Jadi jangan sampai jatuhnya kalian egois dan tidak memikirkan nih perasaan pasangan kalian, guys. Yang kelima, perbedaan dalam mengelola keuangan. Ini cukup berbeda sekali ketika kedua zodiak ini bersatu, di mana para Taurus adalah karakter ya mereka ini karakter yang menyukai dengan hal-hal keamanan. Mereka akan mengutamakan hal-hal keamanan. Mereka akan menggunakan uang mereka ini, di mana mereka ini kan karakter yang mengumpulkan uang ini demi keamanan finansial mereka, demi hal-hal yang dianggapnya ketika nanti dia butuh, ketika nanti dia sedang benar-benar harus mengeluarkan uang banyak, ini ada. Beda halnya dengan si zodiak Leo, di mana para Leo ini kan adalah karakter yang menyukai kemewahan. So jelas banget ketika para Leo ini mengumpulkan uang, ya meskipun ini uang masing-masing ya, tapi cukup sulit ketika keduanya ini
yang satunya adalah karakter yang bisa menghemat, menghandle uang, tapi yang satunya boros, ya ini akan ketika ingin memiliki hubungan lebih serius ke tahap berikutnya ini cukup sulit ketika duanya ini sama-sama tidak bisa, ya yang satunya ini sulit untuk diajak bekerjasama dalam menyisihkan uang, ya ini cukup sulit untuk bisa menyimpan atau memiliki uang untuk masa depan kalian. Nah di sini kembali lagi para Leo adalah karakter yang menyukai kemewahan. So mereka ini ketika memiliki uang, ketika uang yang ditabung oleh para Leo ini, mereka ini akan menggunakan uang tersebut untuk hal-hal kemewahan yang akan memuaskan mereka. Jadi ini jelas banget terlihat gimana karakter si Taurus adalah karakter yang hemat. Hemat jatuhnya dia memikirkan nanti masa depannya seperti apa. Beda halnya dengan si Leo, justru mereka akan boros nih. Ya meskipun ketika dia berpikir ini kan untuk kesenangan aku sendiri, yang nyari uang aku, yang pakai aku, kemudian yang puas pasti aku. Meskipun hal itu ada tidak sedikit yang menerapkan hal itu untuk khususnya para zodiak Leo, tapi alangkah baiknya ketika kalian sudah memiliki pasangan, kemudian kalian sudah membicarakan masa depan kalian, ya kalian menghentikan atau tidak setidaknya mengurangi keborosan kalian atau cara mengolah uang kalian untuk hal-hal mewah yang buat kalian ini ya akan bisa meningkatkan orang-orang lebih perhatian lagi dengan kalian dan mendapatkan perhatian lebih. Tapi ketika sudah memikirkan masa depan, hal itu tuh hal yang ya bisa dipikir belakangan. Jadi lebih baik untuk kalian para Leo, belajarlah untuk sedikit-sedikit menyimpan uang kalian. Kan harus bisa di sini mengolah uang kalian, memanage uang kalian ini sebaik mungkin untuk masa depan kalian. Yang keenam di sini ada cewek Taurus dan ada cowok Leo. Nah ini pasangan kedua ini. Di sini para cewek Taurus adalah karakter yang memiliki sifat egoisnya ini cukup tinggi dan mereka ini menggunakan komunikasi sebagai jalan untuk bisa mempertahankan hubungan mereka cukup lama. Di sini karakter para cewek Taurus, mereka ini akan berusaha bisa mengalahkan ego dari para si cowok Leo. Bagaimanapun caranya, nah di sini ketika dia adalah karakter yang cukup keras kepala, ya kemudian dia berusaha untuk bisa meredamkan keras kepalanya si cowok Leo ini dan ego yang dimiliki si cowok Leo ini, pasti si cewek Taurus ini akan bisa berhasil untuk menurunkan ego yang dimiliki si para cowok Leo. Di sini para cowok Leo adalah karakter yang suka mencari perhatian. Nah hal inilah yang sering banget membuat para cewek Taurus ini merasa sakit hati karena karakter ini nih. Nah di sini ketika para cewek Taurus ini merasa sakit hati dengan karakter yang dimiliki para cowok Leo, so mereka ini harus bisa memberikan saran dan masukan kepada para cowok Leo untuk lebih mengubah kepribadian mereka agar lebih baik lagi dan menghargai karakter yang dimiliki para si cewek Taurus ini. Untuk pasangan cewek Taurus dan cowok Leo, ketika mereka digabungkan dalam hubungan asmara ini nggak begitu buruk guys. Ketika keduanya bergabung, si cewek Taurus adalah karakter yang akan memberikan cinta, kemudian sifatnya yang cukup manis, dan di sini para cowok Leo juga akan melakukan hal yang sama, dimana nanti pasti jatuhnya para cewek Taurus akan menyukai hal-hal romantis yang dilakukan oleh para cowok Leo. Yang ketujuh, cowok Taurus dengan cewek Leo. Nah ini kebalikan dari karakter sebelumnya. So di sini kedua hubungan ini juga tidak kalah ya, bisa sih untuk melakukan atau memiliki hubungan dalam komitmen. Nah di sini para cowok Taurus ini mereka ini adalah karakter yang sedikit boros dalam keuangan nih, tapi mereka bisa banget untuk bisa memanage keuangan mereka. Masing-masing karakter dari keduanya ini, dari si cowok Taurus dan cewek Leo, ini bukan hal yang ketika keduanya bisa saling menerima, saling memahami. Hal ini bukan hal yang cukup sulit untuk ya bisa melakukan rintangan-rintangan kecil untuk bisa menyatukan perbedaan keduanya. Ya mereka juga cocok, entah itu Taurus ataupun Leo dalam posisi cewek ataupun cowoknya ini kebalik, ya tetap aja ketika keduanya bisa saling menerima dan saling memberikan dukungan satu sama lain dan tahu karakter masing-masing nih, pasti hubungan kalian ini berdua ini bisa berjalan dengan baik dan pasti bisa berjalan dengan bertahan lama. Nah kuncinya kalian harus bisa nih menerima yang namanya perbedaan masing-masing dari pasangan kalian. Ketika kalian bisa menerima perbedaan itu, kalian menghargai pasangan kalian,
yang namanya perbedaan, ketidakcocokan ini bisa kalian hilangkan. Kalian bisa menghapus hal itu sebagai bayang-bayang ketika kalian takut untuk memulai, atau ketika kalian ada gebetan nih dan tahu gebetan kalian karakternya cukup berbeda dengan kalian. Tapi ketika kalian berdua yakin kalian bisa mempersatukan perbedaan itu, ya hal itu tuh bayang-bayang kalian ini, rasa takut kalian ini akan hilang seiring berjalannya waktu. Ketika kalian tahu perbedaan kalian ini justru tantangan untuk kalian agar bisa bersatu dan kalian menemukan kenyamanan dari perbedaan itu. Nah ini siapa tahu yang namanya takdir kan, ketika kalian cukup berbeda sangat-sangat jelas, tapi ketika disatukan ya kalian bisa banget ini memiliki komitmen dan bisa lebih serius lagi. Kita tidak akan tahu kan. Ada juga yang dimana karakternya sama persis, tapi ketika mereka menjalani hubungan asmara, ya kemudian tidak di suatu jalan tidak ada kecocokan lagi, ya mereka bisa putus. Jadi kembali lagi dengan pemikiran kalian, dengan cara berpikir kalian. Kalau kalian karakternya yang ya udah lebih baik kita jalani, kita belum tahu nih kedepannya seperti apa, kita jalani, kita yakin pasti tidak akan ada apa-apa. Nah ini lebih baik kalian tetap berpikir positif, kemudian jangan sampai kalian banyak nettingnya atau termakan dengan hal-hal yang dirasa belum yakin nih, hal-hal yang belum ada keyakinannya atau ya yang belum jelas, yang kemudian membuat kalian takut sendiri. Nah, semoga video ini berguna bagi kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa dicantumkan di kolom komentar. Thanks for watching. Don't forget to share, comment, subscribe, and like this video. Bye bye. Surga Mall.